Salah satu jubir Bang Karni, dulu di ICW anti korupsi dan sekarang pun insya Allah akan melanjutkan kira-kira begitu. Dengan tantangan yang baru di dunia yang berbeda. Yang mudah-mudahan gagasan ini masih bisa dibawa sedikit banyaknya ke tempat yang baru. Kira-kira begitu Bang Karni. Nah, terkait dengan tema diskusi pada hari ini, tentu saja kami juga dari partai yang bagian dari partai yang kerjasama politik atau orang bilangnya partai koalisi mendukung Mas Ganjar. Saya rasa, terkait dengan cintanya Pak Jokowi, itu sesuatu yang menurut, saya itu sudah otomatis akan datang atau melekat pada calon yang memang diusung dari partai yang sama dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu. Kira-kira Ganjar lah ya. Ya, nah dalam konteks ini, soal cinta kan tentu saja kita tidak bisa kemudian menafsirkan bahwa seolah-olah karena, Pak Jokowi dianggap berhasil, kemudian, kepuasan publik terhadap Pak Jokowi juga dianggap tinggi dan kemudian, kita ramai-ramai mengejar itu. Dan saya rasa itu sesuatu yang memang akan menjadi legasinya Pak Jokowi dan sesuatu yang memang tidak perlu di apa namanya, dikejar-kejar begitu untuk dikaitkan dengan, kontestasinya Mas Ganjar sebagai, capres. Nah, dalam hal itu tentu saja kita juga melihat secara otomatis, terkait dengan apa yang Pak Jokowi kerjakan, terkait dengan apa dukungan dari Mas Ganjar sendiri misalnya sebagai capres kepada Pak Jokowi, dari mulai, periode pertama, periode kedua, dan bahkan sebaliknya, Pak Jokowi juga mendukung, Mas Ganjar pada saat dia menjadi kepala daerah dan saya rasa dari situ juga sudah terlihat kemudian hubungan yang selama ini terbangun. Itu yang pertama. Nah yang kedua Bang Karni, kita juga melihat, bahwa kalau kemudian dianggap, kesamaan visi, kemudian kesamaan model kerja, saya rasa itu juga sudah bisa terlihat. Kalaulah memang Pak Jokowi dianggap sebagai presiden yang suka belusukan dan saya rasa dari semua capres pun yang suka belusukan ya diantaranya Mas Ganjar, kira-kira begitu. Kemudian soal kesederhanaan dan Suka saya rasa lari juga itu saya, ada pada Mas Ganjar. ya saya tahu suka lari pagi. Ya, di antaranya juga, Mak. Dan saya rasa kerja-kerjanya di Jawa Tengah pun juga demikian dalam kapasitas sebagai gubernur, Bang Karni. Jadi saya rasa kalau melihat dari historinya, kemudian hubungan secara ideologi, termasuk kerja-kerja yang selama ini dilakukan secara bersama-sama, kemudian juga soal, saling dukung, pada kontestasi politik, saya rasa itu sudah bisa jelas begitu. Tapi kan kemudian juga kita berharap Pak Jokowi pun juga sebagai presiden kan pasti akan terlibat dalam konteks politik, untuk, melanjutkan dalam kaitannya, kerja-kerja yang sudah dilakukan. Dan tentu saja dia akan memastikan juga berharap agar apa yang sudah dikerjakannya juga bisa berlanjut. Termasuk juga sebagai kepala negara, sebagai presiden, dia pun juga pasti akan terlibat berkampanye, kemudian bersosialisasi dan saya rasa sama aja dengan presiden lainnya misalnya seperti, eee Gus Dur misalnya, kemudian Pak Habibie sampai akhir hayatnya juga masih tetap dia melakukan kerja-kerja untuk, mendukung negaranya. Jadi saya rasa, kerja Pak Jokowi kemudian, tema perebutan cinta saya rasa sesuatu yang memang, sudah akan otomatis melekat pada Mas Ganjar. Meskipun itu juga sesuatu yang tidak perlu juga untuk diburu dan dikejar-kejar seperti yang kemudian dibayangkan, karena saya melihat itu adalah sesuatu yang memang, menjadi legasinya Pak Jokowi begitu. Dan kemudian tidak perlu dikejar-kejar juga ketika, Pak Jokowi dianggap memuaskan kerjanya, kepuasan publik dalam survei juga tinggi, kemudian otomatis siapapun yang akan mengikuti dia akan juga menjadi menjadi apa namanya, penerusnya dan saya rasa nggak sebegitunya juga. Dan kemudian juga terkait dengan misalnya ada yang mengatakan memperebutkan, Mas Gibran misalnya sebagai apa namanya, simbolnya Pak Jokowi atau nanti akan jadi cawapres dan lain-lain, saya rasa juga itu sesuatu yang memang, belum bisa dibicarakan juga.
Karena memang kan juga prosesnya masih berjalan dan kita juga tidak perlu sejauh itu dan sampai sebegitunya untuk memperebutkan Mas Gibran demi untuk mendapat simbolnya Pak Jokowi. Jadi saya rasa itu sesuatu yang memang, ya tidak perlu sebegitunya. Karena memang kalau kemudian dianggap sebagai melanjutkan kerjanya Pak Jokowi, kalau bicara soal misalnya pasang banner yang paling banyak, saya rasa kalau partai koalisi pasti kalah lah ya, kita nggak ada yang banyak pasang foto Mas Ganjar misalnya dengan Pak Jokowi kira-kira gitu. Karena memang keseharian Mas Ganjar juga sudah bisa diimplementasikan dan dilihat sebagai kerjanya, Pak Jokowi. Dan kemudian juga sejarah tadi mengatakan dia menjadi presiden pun didukung oleh Mas Ganjar sampai periode berikutnya, begitu juga dengan program-programnya. Jadi saya rasa tidak perlu sampai sebegitunya memperebutkan untuk mendapatkan, simbol kecintaan dari Pak Jokowi. Saya Jadi dengar saya hari-hari ini baliho di Jawa Tengah itu Ganjar dan Jokowi ya, ditandingi oleh Prabowo dan eh, ada yang Jokowi pernah juga. menghitung Bang Kardi, saya rasa kalau dihitung nggak akan sebanyak, fotonya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Ya kayaknya. pokoknya bertanding lah dua-dua itu. Makanya berebut saya bilang. Iya. Nah karena memang kalau dari kami sendiri dari partai, pendukung, saya rasa juga ya akan lebih melihat bagaimana kemudian rekan-rekan yang melakukan pencalekan, itu memasang foto Mas Ganjar begitu, jadi kemudian tidak berusaha sebegitunya untuk menempelkan kesan bahwa Pak Jokowi bersama kami, karena kami yakin Pak Jokowi pasti akan bersama kami, kira-kira begitu. Baik, ada yang saya kepingin konfirmasi ini sama Mas Tama. Saya dengar begini, awalnya itu sebenarnya Perindo mau dukung Prabowo. Tapi ada tekanan dari luar, sehingga menit-menit terakhir terpaksa berbalik ke Ganjar. Saya Dan rasa dan untuk berbalik itu pun minta izin Pak Jokowi dulu. Itu yang saya dengar. saya rasa itu apa namanya, isu yang nggak tepat ya Bang Karni ya. Karena kalau kemudian, pertimbangan partai tentu panjang Bang Karni. Kita menjajaki bertemu dengan Pak Prabowo, mengundang Pak Prabowo juga ke apa namanya, dalam diskusi, mengundang juga Mas Ganjar dalam diskusi yang tentu saja keputusan ini dilakukan di internal partai politik itu sendiri Bang Karni. Jadi Perindo juga mempertimbangkan dengan banyak aspek dan penilaian. Jadi saya rasa isu kemudian kita mendukung Mas Ganjar karena tekanan, saya rasa itu nggak tepat Bang Karni. Jadi lebih karena memang kerjasama politiknya akan lebih jelas kemudian ketika dilakukan bersama-sama dengan, PDIP yang mengusung Mas Ganjar. Karena yang paling siap dan sudah jelas, eee, kesiapannya mencalonkan capres, saya rasa ya PDIP di antaranya. Kemudian yang kedua juga secara ideologi mungkin lebih banyak ketemu, lebih lebih mudah kemudian, ada kesamaan dengan Partai Perindo. Dan yang ketiga sudah pasti karena figurnya pun juga Mas Ganjar kita anggap, figur yang memang bisa melanjutkan kerjanya Pak Jokowi, termasuk juga figur yang kemudian, dianggap, muda, energik, dan kemudian juga punya, integritas yang menurut kami baik, begitu. Jadi mudah bagi kami kemudian untuk, bekerja sama mendukung Mas Ganjar. Jadi pertimbangannya ada di sana Bang Karian, itu dilakukan Baik, juga dengan pembicaraan internal gitu. Jadi nggak ada tekanan, saya rasa itu nggak tepat. baik. Saya kira kita semua sepakat lah bahwa Tama lolos untuk jadi politisi. Siap Bang Karian, terima kasih. Sekarang kita ke Muhammad Abdurrahman, politisi Golkar, yang udah mau akad nikah dengan Ganjar, hari-hari terakhir berbalik ke Prabowo. Apa yang terjadi? Ya, gimana Pak Karni? Apa perintahnya? Ya, Ya apa jawabannya itu ya pertama gini. dulu. Saya mulai dari kalau istilah kita itu ikhtiar politik ataupun safari politik lah. Jadi Golkar itu kan kalau dilihat di 1 tahun terakhir kita udah bersilaturahmi lah dengan semua partai, semua koalisi, dan
kita menemukan banyak perspektif sudut pandang politik dari setiap partai. Kita sudah bersilaturahmi dengan koalisinya Mas Anies, kita sudah bersilaturahmi dengan koalisinya Pak Prabowo, dan bahkan itu sudah yang paling lama kan dengan Pak Prabowo. Kita sudah memulainya hampir kurang lebih 10 bulan. Lalu kita sudah bersilaturahmi dengan koalisinya Mas Ganjar gitu. Artinya proses safari politik dan silaturahmi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar sudah dimulai kurang lebih plus minus 1 tahun. Artinya momentum kemarin adalah sebuah momentum yang pas untuk mengambil keputusan setelah kita melihat beberapa perspektif politik, sudut pandang politik. Termasuk juga kalau tadi tema di sini menanyakan cinta Pak Jokowi segala macam, kalau kita melihatnya dari sisi komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Golkar dengan Pak Jokowi, dalam beberapa kesempatan saya selalu sampaikan itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh Partai Golkar untuk membangun komunikasi politik dengan Pak Jokowi karena hari ini presidennya adalah beliau. Artinya apa? Partai Golkar berkepentingan untuk membangun komunikasi politik yang intens dengan presiden dalam rangka untuk membangun sustainability pembangunan ke depan. Itu juga perlu menjadi pertimbangan kita. Nah, pada akhirnya ya memang ya kita ketemu pada satu kesimpulan, Pak Karni. Apa kesimpulannya? Ini mungkin menjawab semua yang dipertanyakan oleh semua publik. Kesimpulan kami, secara subjektif Pak Jokowi dukung Ganjar. Kesimpulan kami. Karena apa? Ya kader sesama kader partai kan, PDIP. Tetapi secara objektif pada saat beliau bicara tentang state, politik kenegaraan, politik kebangsaan, beliau yaitu mendukung Pak Prabowo. Artinya apa? Ada kepentingan yang jauh lebih besar yang kita lihat yang memang harus coba kita prioritaskan, dan itu menjadi pertimbangan, salah satu pertimbangannya pertimbangannya Partai Golkar untuk memutuskan Pak Prabowo. Bahwasanya nanti proses komunikasi politik ini berjalan, akhirnya terbangun titik kesetimbangan baru Pak Prabowo dengan Mas Ganjar atau Pak Prabowo dengan Mas Anies, whatever apapun itu. Namun memang kalau kita melihat tantangan hari ini dan tantangan ke depan, yang ingin saya sampaikan bahwa ada sebuah kepentingan yang jauh lebih besar terkait mengenai kesinambungan pembangunan, Pak Karni, yang memang ada satu sosok figur yang kita butuhkan dalam hal ini untuk pemerintahan ke depan, yaitu sosok figur yang konsolidatif dan kuat. Yang memang suka atau tidak suka itu tidak dimiliki oleh kandidat yang lain. Itu memang pertimbangan utama Partai Golkar dalam rangka tadi. Ada beberapa tantangan besar Pak Karni, 3 tantangan besar yang dibutuhkan oleh negara ini ke depannya. Yang pertama adalah tantangan melakukan konsolidasi secara sempurna terkait konsolidasi ekonomi kita. Bahwasanya kita sudah rebound pasca COVID di angka 5%, betul, tapi kita membutuhkan sustainability rebound ekonomi kita untuk 5 tahun ke depan. Itu yang memang menjadi pertimbangan Partai Golkar. Lalu yang kedua adalah tantangan isu global. Kita lihat sekarang contoh di sektor energi. Dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa hilirisasi harus berjalan. Karena apa? Tekanan ataupun intervensi global terhadap upaya yang didorong oleh pemerintah terkait hilirisasi kita, itu juga sampai sekarang masih belum terjadi titik temu antara Indonesia dengan global. Artinya apa? Dengan beberapa isu-isu kondisi ini dibutuhkan sosok pemimpin yang kuat secara karakter personal ya. Saya tidak bicara dalam konteks karakter dukungan partai dan lain sebagainya. Kita mau bicara karakteristik personal seseorang terlebih dahulu. Nah, ini yang memang kita butuhkan ke depan. Nah, ditambah lagi memang doktrin kami ini doktrin karya kekaryaan, Mbak Karni. Kami nggak akan pernah melihat, karena gini, kalau kita berdebat, berbicara mengenai ideologi, bagi kami di Partai Golkar sudah tuntas. Ideologi kita sudah tuntas. Tapi sekarang yang mau kita perdebatkan adalah kita bicara pada perspektif karya kekaryaan, yaitu apa? Apa kompetensi? Nah, kita melihat berdasarkan faktor kompetensi, ini yang kalau kita ingat mundur ke belakang ya Pak Karni. Dulu kenapa waktu yang pertama Golkar
tidak mendukung Pak Jokowi. Sebenarnya kalau kita mau mundur nih 8 tahun, 9 tahun yang lalu, dan kenapa kita lebih memilih Pak Prabowo waktu itu, karena Pak Prabowo sudah masuk pada posisi sebagai ketua umum di tingkat nasional. Waktu itu Pak Jokowi kita melihat masih di tingkat regional ataupun provinsi. Nah ini dibutuhkan sosok pemimpin yang memang sudah memiliki jam terbang nasional, karena yang kita pimpin ini bukan hanya lokal, provinsi maupun Jakarta ataupun Jawa Tengah ataupun yang lain. Yang kita butuhkan adalah pemimpin nasional. Nah lalu periode kedua Pak Jokowi, Golkar melabuhkan pilihan kepada Pak Jokowi karena kita melihat sudah timing yang pas. Pak Jokowi sudah memimpin 5 tahun. Artinya apa? Kalau kita bicara faktor risk, faktor resiko waktu itu, ya kita melihat resikonya akan jauh lebih kecil kalau itu dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah sekarang kita melihat kompetensi tersebut. Jadi banyak tadi pertimbangan-pertimbangan itu yang ingin saya sampaikan. Nah kompetensi tersebut adalah hari ini dari 3 pasang ya. Dari 3 calon, mohon maaf. Dari 3 calon ada Pak Prabowo, Mas Anies, dan Mas Ganjar. Kita melihat dari segi kompetensi jam terbang nasional kita membutuhkan sosok Pak Prabowo. Dan ditambah lagi kalau dikolaborasikan dengan ketua umum kami. Tapi kembali lagi ya, saya harus bilang dalam konteks cawapres, kami sudah sepakat bahwa calon wakil presiden akan dibicarakan dengan ketua umum partai koalisi dan Pak Prabowo. Nah artinya apa? Pada saat kami menawarkan ini, itu adalah dalam perspektif sudut pandang kami sebagai kader sebagai partai Golkar yang tentunya nanti akan kita diskusikan dengan partai-partai lainnya. Apa itu? Apabila sosok karakter personal Pak Prabowo yang kita anggap cukup kuat dan konsolidatif dikolaborasikan dengan ekonom dan teknokrat, ini akan memberikan sebuah lompatan percepatan pembangunan yang sangat positif ke depan buat negara kita. Jadi dasar-dasar pertimbangan itu yang sebetulnya tadi saya ingin sampaikan bahwa kenapa kita akhirnya memutuskan untuk melabuhkan dukungan kita ke Pak Prabowo. Artinya Pak Karni kalau dilihat tadi faktor cinta ini saya pikir kita tidak usah diperdebatkan dalam pilihan tersebut karena saya meyakini bahwa kalau tadi pendekatan dari Partai Golkar tidak ada salah juga kalau Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Lalu pertanyaannya kalau Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo kenapa dipersalahkan gitu? Tidak salah juga. Gitu loh. Artinya maksud saya itulah tadi saya bilang bahwa dalam perspektif subjektif Pak Jokowi tentunya beliau sebagai kader PDIP, beliau pasti mendukung Pak Ganjar. Tapi pada saat beliau dilihat dari posisi beliau sebagai presiden dan yang nanti memiliki tanggung jawab sosial untuk mempersiapkan kesinambungan pemerintahan ke depan, beliau pasti akan melihat pada sosok yang lebih objektif yaitu Pak Prabowo. Saya pikir itu aja. Ya cuma heran aja saya. Kalau sesempurna itu Prabowo di mata Golkar, kok deklarasi untuk Prabowo itu lama banget. Sempat hampir tanda tangan dengan PDIP untuk koalisi. Apa gara-gara dipanggil Kejaksaan Agung Ketua Umum? Ya, saya pikir begini Pak Karni. Terkait proses pemanggilan Ketua Umum kami di Kejaksaan Agung adalah sebuah proses hukum yang saya pikir normatif dan sah-sah saja setiap aparatur pemerintahan dipanggil dan alhamdulillah beliau sudah memenuhi dan hasilnya juga seperti yang terlihat hari ini ya. Artinya tidak ada korelasinya dan bagi kami dinamika hukum itu adalah hal yang sangat biasa dan wajar terjadi kepada seseorang yang memang sudah masuk di dalam pemerintahan. Kita lihat hari ini hampir tidak ada pemimpin-pemimpin kita yang memang tidak berhubungan dengan aparatur dan tanda kutip ya, sebagai dimintain keterangan dan lain sebagainya. Saya pikir dari sisi itu tidak ada korelasinya. Nah, yang kedua kalau tadi pertanyaannya kenapa kok sesempurna itu? Itu tadi Pak Karni, justru karena kita melihat ada satu sisi yang memang kita lihat belum terisi pada Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Karni bilang, tanya pada kami Partai Golkar, kami tidak melihat Pak Prabowo pada sosok yang sangat sempurna. Justru kehadiran kami Partai Golkar
dan beberapa partai lain, itulah yang kami melihat untuk menyempurnakan ruang-ruang yang mungkin memang tidak dimiliki oleh Pak Prabowo. Dalam hal ini apa? Teknokratik dan ekonom. Dan kita melihat ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto, dan fakta hari ini beliau telah berhasil mengantarkan Indonesia rebound dari pasca kejadian tragedi COVID. Sekarang alhamdulillah kita bisa rebound. Poinnya terakhir Pak Kani, kami bingung begini. Sekarang di seberang sana ada Mas Tama, ada Mas Putra. Lalu mungkin nanti ada lawan-lawan politik atau ada kubunya Mas Anies. Kami ingin menutup celah perdebatan objektif nanti 4 bulan ke depan dengan perdebatan yang kompeten. Contoh begini, kami melihat andaikan misalnya kita sandingkan Pak Prabowo dengan Pak Erlangga, Mas Ganjar dengan siapa, lalu Mas Anies dengan siapa. Kalau pasangan itu yang terjadi dan itu, kita enak berargumentasi Pak Karni. Karena sekarang kita ini nggak bisa hanya sekedar bicara tentang bagaimana cara kita mau menang. Ke depan kita harus bicara setelah kita menang, lu mau ngapain? Ini yang tantangan kita sebetulnya. Ini yang mau kita challenge kepada semua kandidat. Kalau kalian mendukung Pak Ganjar, yuk kita bicara. Setelah kalau kalian menang, lu mau ngapain? Kalau kalian mendukung Mas Anies, setelah kalian menang, kalian mau ngapain? Yuk kita berdebat di situ. Dan hari ini Partai Golkar siap. Dengan formasi sekarang yang ada, partai-partai koalisi yang sekarang ada di koalisinya Pak Prabowo, kita siap berdebat di sisi itu. Baik.